Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi CNN Arsitektur Mobile dan Fitur untuk Identifikasi Produk Minimarket berdasarkan nama produk. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Siti Aisyah Nulela, dan rekan-rekan Saya Nisa Fitri. Saya Zakira Syarkia. Saya Umaira Nisa Zakwa. Saya Jasa Kira Sutamulak. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama itu adalah apa sih yang kami buat? Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem identifikasi kategori produk minimarket berbasis Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur MobileNet versi 2. Nah, sistem ini dirancang untuk mengenali dan mengklasifikasikan citra produk ke dalam 5 kategori utama, yaitu makanan, minuman, kebutuhan mandi, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan dapur. Nah, dataset yang digunakan terdiri dari 500 citra yang mencakup dari 50 jenis produk minimarket. Arsitektur MobileNet versi 2 ini dipilih karena memiliki karakteristik yang ringan, efisien, dan tetap mampu menghasilkan akurasi tinggi, sehingga sesuai untuk kebutuhan klasifikasi citra dengan jumlah data yang relatif terbatas dan komputasi yang lebih optimal. Selanjutnya adalah alasan kami memilih penelitian ini, karena penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan identifikasi produk minimarket yang masih dilakukan secara manual, yang cenderung memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem otomatis berbasis CNN untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam proses pengumpulan produk. Nah, secara khusus penelitian kami itu bertujuan untuk membangun model CNN menggunakan arsitektur mobil versi 2, mengklasifikasikan 5 kategori produk minimarket, dan mencapai akurasi tinggi dalam proses identifikasinya. Nah, sistem yang dikembangkan nantinya diharapkan mampu membantu pengelola minimarket dalam mengelompokkan produk dan manajemen inventaris, serta memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengenali kategori produk secara cepat dan tepat, sekaligus mendukung transformasi digital di sektor retail modern. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka atau landasan teori penelitian kami ini. Yang pertama ada data mining, yang dimana data mining merupakan proses menggali pola atau informasi tersembunyi dari data berukuran besar dan termasuk dalam melakukan proses knowledge discovery in database atau KDD yang meliputi pembersihan, integrasi, seleksi, transformasi, hingga penyajian pengetahuan. Nah, tujuan utamanya adalah menghasilkan informasi baru untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, data mining dimanfaatkan untuk menemukan pola dan mengklasifikasikan citra produk minimarket berdasarkan teori visual menggunakan teknik deep learning. Baik, tinjauan pustaka yang kedua yaitu deep learning, yang dimana deep learning adalah cabang mesin learning yang menggunakan jaringan saraf berlapis untuk melakukan ekstraksi fitur secara otomatis tanpa proses manual yang kompleks. Nah, metode ini sangat efektif dalam pengolahan citra karena mampu mengenali pola visual seperti bentuk, tekstur, dan warna. Salah satu algoritma yang paling banyak digunakan adalah Convolutional Neural Network atau CNN. Yang selanjutnya adalah Convolutional Neural Network atau CNN, yang merupakan arsitektur khusus untuk pengolahan citra digital yang terdiri dari lapisan konvolusi, aktivasi, pooling, dan fully connected, yang dimana lapisan konvolusi mengekstraksi fitur penting dari gambar, fungsi aktivasi seperti perlu menangani hubungan non-linear, sedangkan pooling mengurangi dimensi data tanpa menghilangkan informasi utama. CNN banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengenalan produk minimarket melalui citra kemasan. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu arsitektur MobileNet V2. MobileNet V2 ini adalah arsitektur CNN yang ringan dan efisien yang dikembangkan oleh Google, yang dimana cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Arsitektur ini menggunakan Deep-Wise Separable Convolution untuk mengurangi beban komputasi dan menerapkan inverted residual dan linear bottleneck untuk menjaga kualitas fitur dan stabilitas model. Dalam penelitian ini, MobileNet V2 digunakan untuk mengklasifikasikan citra produk minimarket secara cepat dan akurat. Selanjutnya itu ada metodologi, di mana metodologi terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, di mana dataset ini terdiri dari 500 citra produk minimarket yang terbagi dalam 5 kategori, yaitu ada snack, minuman, kebutuhan mandi, kebutuhan rumah tangga, dan juga kebutuhan dapur. Nah, setiap produk difoto dari berbagai sudut dan juga kondisi pencahayaan untuk meningkatkan keberagaman visual. Dan data tersebut disimpan dan dibagi menjadi data latih, validasi, dan juga data uji. Yang kedua itu adalah tahapan preprocessing data, di mana citra diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 pixel dan dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1, di mana data augmentation tersebut dilakukan melalui rotasi, zoom, penyesuaian cahaya, dan flip horizontal untuk meningkatkan variasi data dan juga mencegah dari overfitting. Nah, yang ketiga itu adalah perancangan model, di mana model menggunakan MobileNet V2 dengan bobot pralatih ImageNet. Layer dasar dibekukan dan juga ditambahkan global average pooling, dense layer, dropout, serta output layer softmax agar sesuai dengan jumlah kelas dari produk. Tahapan yang keempat itu adalah pelatihan model, di mana model menggunakan
MobileNet V2 dengan bobot berlatih ImageNet, layer dasar dibekukan dan ditambahkan global average pooling, dense layer, dropout, serta output layer softmax agar sesuai dengan jumlah kelas produk. Yang kelima itu ialah tahapan yang terakhir, evaluasi modal, di mana evaluasi menggunakan akurasi training, validation, dan juga confusion matrix. Hasil perbandingan menunjukkan model memiliki generalisasi yang baik dan mampu mengklasifikasikan produk dengan akurat. Nah, selanjutnya yaitu hasil pelatihan MobileNet V2 yang kami gunakan. Selama proses training, model menunjukkan performa yang sangat baik dan stabil. Grafik akurasi menunjukkan peningkatan yang konsisten mencapai sekitar 88% pada data training dan 96% pada data validasi. Sedangkan grafik loss terus menurun baik pada data training maupun validasi, yang berarti model mampu mempelajari pola dengan efektif. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada perbedaan ekstrim antara training dan validasi. Ini menandakan model tidak mengalami overfitting sehingga pembelajaran tidak hanya menghafal data tetapi benar-benar memahami pola citra produk minimarket. Dengan keseimbangan akurasi dan loss seperti yang terlihat pada tabel, dapat disimpulkan bahwa performa model pada tahapan pelatihan sudah optimal dan siap masuk ke tahap evaluasi menggunakan data uji. Nah, selanjutnya, model yang sudah dilatih tadi kami evaluasi menggunakan data uji, yaitu data yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Hasilnya menunjukkan performanya sangat baik dan tes akurasinya sebesar 97,90% dan tes lossnya sebesar 0,5938. Angka akurasi ini mendekati akurasi validasi sebelumnya, sehingga model terbukti mampu melakukan generalisasi dengan baik, bukan hanya bagus saat dilatih, tetapi tetap akurat saat diuji dengan data baru. Dengan stabilnya hasil ini, dapat dikatakan bahwa model memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan prediksi secara konsisten, sehingga layak digunakan dalam proses klasifikasi produk minimarket secara nyata. Jadi, secara keseluruhan, baik dari proses pelatihan maupun evaluasi, performa model menunjukkan bahwa pendekatan MobileNet V2 sangat efektif untuk tugas klasifikasi gambar pada produk minimarket. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan analisis confusion matrix. Seperti gambar yang sudah tertera, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi berada pada diagonal, yang menunjukkan bahwa model ini mampu mengendali 5 kategori produk dengan baik. Nah, meskipun terdapat beberapa kesalahan pada produk dengan kemasan ataupun ciri visual yang mirip, jumlahnya ini tidak terlalu signifikan, sehingga secara keseluruhan pola ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang stabil dan cukup efektif dalam membedakan setiap kategori produk pada minimarket. Lalu setelah melakukan pengujian pada model, selanjutnya kita akan melakukan implementasi langsung pada model ini. Nah, pada tahapan implementasi, model akan digunakan untuk mengklasifikasikan kategori produk secara langsung dari citra input. Gambar yang diunggah terlebih dahulu melalui preprocessing agar sesuai dengan standar MobileNet V2. Kemudian diproses kembali menggunakan model untuk menghasilkan probabilitas tiap kelas. Hasil dengan probabilitas tertinggi ditetapkan sebagai kategori akhir. Model mampu memberikan prediksi yang konsisten meskipun terdapat variasi sudut, pencahayaan, dan posisi produk, serta menampilkan label kategori bersama nilai confidence sebagai informasi bagi pengguna. Kemudian, rekomendasi perbaikan yang kami sarankan yaitu perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah serta variasi dataset agar model mampu mempelajari pola visual yang lebih beragam dan representatif dari setiap kategori produk. Selain itu, peningkatan kualitas citra seperti pencahayaan yang lebih konsisten dan resolusi yang lebih tinggi dapat membantu model mengenali detail dan karakteristik produk dengan lebih jelas sehingga akurasi klasifikasi dapat ditingkatkan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan melalui model MobileNet V2 pada klasifikasi citra produk minimarket menunjukkan tingkat keberhasilan mencapai training akurasinya yaitu 88%, validation akurasi 97%, dan tes akurasinya mencapai 97,90%. Nah, dengan tes loss rendah sebesar 0,5938. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali produk dan 5 kategori produk minimarket dengan sangat baik dan memiliki generalisasi yang stabil. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi penyampaian materi ataupun isi dari penelitian kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.